Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, jurusan Ekonomi Pembangunan kelas B dengan NPM 202002047. Nah, di video ini saya akan memaparkan materi tentang teori permintaan dan teori penawaran. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan. Permintaan di sini adalah sejumlah barang yang ingin dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada harga dan waktu tertentu. Nah, permintaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu absolut dan efektif. Nah, permintaan absolut. Permintaan absolut ini adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa, tetapi tidak disertai dengan daya beli. Nah, pada permintaan absolut, konsumen tidak mempunyai kemampuan atau uang untuk membeli barang yang dia inginkan. Contohnya itu Hendra. Hendra ini ingin membeli sepatu olahraga, akan tetapi uang yang dimiliki Hendra tidak cukup untuk membeli sepatu olahraga tersebut. Nah, oleh karena itu, keinginan Hendra untuk membeli sepatu olahraga ini tidak bisa terpenuhi. Nah, ini yang dinamakan permintaan absolut. Nah, kita pindah ke permintaan efektif. Permintaan efektif ini adalah permintaan yang disertai daya beli dan mudah digunakan untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan. Contohnya, Ardiono merasa sangat lapar sehingga pada jam istirahat di sekolahnya Ardiono memutuskan untuk membeli bakso di kantin dengan uang saku yang dimilikinya. Nah, contoh ini adalah permintaan efektif. Nah, kita masuk pada penjelasan hukum permintaan. Nah, hukum permintaan menjelaskan mengenai hubungan yang negatif antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang diinginkan. Nah, berikut ini merupakan bunyi hukum permintaan, yaitu semakin turun tingkat harganya, maka semakin banyak juga jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin naik harganya, maka semakin sedikit pula jumlah barang yang diminta. Nah, kita masuk pada penjelasan faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, di sini yang pertama ada faktor dari harga barang. Nah, faktor pertama ini adalah harga barang. Hal ini paling berpengaruh atas permintaan barang atau jasa. Nah, yang kedua ada faktor pendapatan konsumen. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh konsumen, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga meningkat. Nah, yang ketiga ada tingkat kebutuhan. Semakin pentingnya suatu barang atau jasa dalam kebutuhan setiap orang, maka jumlah permintaannya semakin bertambah. Nah, faktor yang keempat yaitu adanya barang pengganti atau substitusi. Nah, ketersediaan barang pengganti juga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen. Nah, yang kelima ini ada jumlah penduduk di dunia. Nah, faktor ini semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin tinggi juga permintaannya terhadap barang atau jasa. Nah, yang terakhir adalah minat konsumen tentunya. Nah, di sini peningkatan minat pada suatu barang atau jasa akan membuat permintaan semakin tinggi. Nah, kita masuk pada kurva permintaan. Kurva permintaan ini itu menjelaskan fungsi antara harga dengan jumlah barang yang diinginkan. Jika harga barang naik, maka kuantitas yang diminta akan turun dan sebaliknya. Nah, kita masuk pada pengertian penawaran. Nah, penawaran itu adalah merupakan jumlah unit barang yang tersedia di pasar, di mana produknya bisa dijual dengan harga tertentu. Barang-barang tersebut memang sudah tersedia dan siap diperdagangkan. Nah, kita masuk pada
jenis-jenis penawaran. Jenis-jenis penawaran itu ada yang pertama, jenis penawaran marginal. Nah, penawaran yang dilakukan oleh penjual barang atau jasa, kemudian menjualnya dengan harga pasar. Artinya, penjual tersebut hanya ingin mencari keuntungan yang standar saja. Nah, yang kedua itu ada penawaran submarginal. Nah, penawaran ini adalah penawaran yang dilakukan penjual dengan menjual produk di bawah harga pasaran. Transaksi tersebut hanya bisa dilakukan oleh penjual yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih rendah lagi. Nah, yang terakhir ada supermarginal. Penawaran ini adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual dengan menjual produk dalam harga mahal. Biasanya penjual ini ingin meraih keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, kita masuk pada penjelasan hukum penawaran. Hukum penawaran ini menjelaskan tentang hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Berikut ini adalah bunyi dari hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harganya, maka semakin banyak juga jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin kecil harganya, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Nah, kita masuk pada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi barang. Nah, biaya produksi barang ini tinggi atau rendahnya biaya produksi barang berpengaruh terhadap kemampuan dan harga jual barangnya, sehingga hal itu mempengaruhi jumlah penawarannya. Nah, ada juga teknologi produksi barang. Faktor ini, jika teknologi produksi barang yang digunakan bagus, maka jumlah produknya akan semakin bertambah. Selain itu, produk yang ada di pasar juga semakin bertambah jumlahnya. Dengan bertambahnya produk tersebut, maka telah mempengaruhi hukum penawaran. Nah, ada juga adanya produsen baru. Nah, jumlah produk di pasaran juga tidak terlepas dari peran produsen baru. Hal itu dikarenakan mereka meluncurkan berbagai produk yang membuat stoknya semakin banyak. Jika produsen tidak bisa bersaing, maka jumlah produknya akan berkurang. Hal itulah yang memicu munculnya hukum penawaran ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjelasan kurva penawaran. Nah, kurva penawaran ini menjelaskan fungsi harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Perubahan harga barang atau jasa tersebut mempengaruhi pergerakan kurva penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka penawaran terhadap barang tersebut pun akan semakin tinggi pula. Nah, yang terakhir kita masuk pada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi, yang pertama adalah kesimpulan permintaan. Itu sejumlah barang yang ingin dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan penawaran adalah jumlah unit barang yang tersedia di pasar, di mana produknya bisa dijual dengan harga tertentu. Hukum penawaran adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, sekian video penjelasan materi tentang teori penawaran dan teori permintaan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.